Pemirsa, Google Maps memperkenalkan fitur Gemini yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih cerdas dan interaktif. Pembaruan ini diharapkan mempermudah navigasi, meningkatkan keamanan, serta mengubah cara pengguna berinteraksi dengan peta saat berada di jalan. Fitur Gemini di Maps memungkinkan percakapan konversasional dengan asisten AI saat berkendara. Pengguna dapat menanyakan rute alternatif, cuaca terkini di jalur tertentu, hingga mendapatkan penjelasan konteks mengenai tempat-tempat sekitar tanpa perlu menatap layar terlalu lama. Langkah ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dengan mengurangi gangguan fokus mengemudi. Selain itu, integrasi Gemini memungkinkan navigasi berbasis konteks landmark. Alih-alih hanya mengikuti instruksi jarak, pengguna bisa disajikan petunjuk yang memanfaatkan landmark sekitar, seperti gedung ikonik atau fasilitas umum, sehingga arah lebih intuitif dan mudah diingat. Fitur ini diperkirakan mempercepat adaptasi pengguna baru terhadap area yang sedang dikunjungi. Fitur yang dibawa Gemini menekankan kemampuan menjalankan tugas non-navigasi secara aman, seperti menambah acara ke kalender, menampilkan berita terkini, atau menginformasikan kondisi lalu lintas secara real-time. Dengan kemampuan ini, Maps berpotensi menjadi asisten digital serbaguna yang tetap menjaga fokus berkendara. Kebijakan privasi dan keamanan data menjadi perhatian penting seiring adopsi AI kontekstual di Maps. Google menegaskan komitmen pada perlindungan data pengguna, serta transparansi terkait bagaimana data digunakan untuk meningkatkan pengalaman berkendara. Pengguna didorong mengecek pengaturan privasi dan preferensi AI untuk menyesuaikan tingkat interaksi. Berbagai sumber untuk ID Action. Disney dan Epic Games memboyong Disneyland ke Fortnite lewat konten kolaborasi bernama Disneyland Game Rush. Fitur baru ini menampilkan island kreatif dengan atraksi ikonik serta 7 mini game yang terinspirasi dari wahana di Disneyland. Disneyland Game Rush menghadirkan hub utama berbentuk kastil Sleeping Beauty dan sejumlah atraksi seperti Haunted Mansion, Space Mountain, Matterhorn, Indiana Jones Adventure, serta lebih dari sekedar skin. Pengguna bisa menjelajahi island, memiliki minigame, dan bermain secara berkelompok hingga 11 pemain. Inisiatif ini menonjolkan pengalaman bertema yang imersif lebih dari sekedar konten kosmetik. Setiap minigame dirancang untuk menghadirkan nuansa Disneyland dalam format Fortnite, mulai dari balapan warp di Space Mountain hingga petualangan interaktif di Indiana Jones Adventure. Meski fokus pada eksplorasi dan tema, program ini juga memberikan peluang bagi pemain mendapatkan hadiah kosmetik eksklusif dan kode unik untuk konten berikutnya. Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana brand besar bisa memperluas jangkauan lewat platform game kreatif. Dampak kolaborasi ini tidak hanya dirasakan di kalangan gamer, tetapi juga pada komunitas penggemar Disney yang ingin merasakan atmosfer taman hiburan tanpa harus pergi ke Anaheim. Pengguna dapat memanfaatkan kode kreatif, mencoba berbagai atraksi, dan menikmati festival visual yang membangkitkan nostalgia. Perlu dicatat pula bahwa privasi data serta aturan pengguna konten tetap menjadi fokus, sering meningkatnya interaksi antara IP berbayar dan platform game. Sering peluncuran komunitas pengembang Fortnite dipersilakan mengeksplorasi potensi kolaborasi masa depan antara brand besar dan platform kreatif. Sementara itu, peluncuran Disneyland Game Rush menandai tren baru di industri game, di mana pengalaman bertema fisik dipindahkan ke ruang digital dengan cara yang interaktif dan terukur. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, laju adopsi teknologi 5G di China tetap melesat dengan proyeksi mencapai ribuan juta koneksi dalam beberapa tahun mendatang sambil mempercepat riset dan pengembangan jaringan 6G. Menurut laporan industri dan data resmi Cina, diperkirakan memiliki jumlah koneksi 5G yang sangat besar, menjadikannya salah satu pasar terdepan dalam transformasi digital global. Investasi besar-besaran pada jaringan BTS 5G dan peningkatan kapasitas jaringan telah memperluas layanan internet berkecepatan tinggi ke kota-kota besar maupun daerah terluar. Meski demikian, kelangsungan pertumbuhan juga diwarnai oleh tantangan biaya infrastruktur dan dinamika harga komponen. Pemerintah Cina menegaskan komitmen untuk tidak hanya mengandalkan 5G, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk 6G melalui skema riset jangka panjang. Beberapa fasilitas riset nasional dan kolaborasi industri diproyeksikan mempercepat uji coba teknologi komunikasi generasi berikutnya, termasuk potensi peningkatan kapasitas, latensi lebih rendah, dan aplikasi AI terintegrasi. Kebijakan fiskal dan dukungan industri dipandang sebagai kunci agar ekosistem inovasi tetap dinamis. Secara geopolitik, kecepatan adopsi 5G di Cina mempengaruhi landscape teknologi global, mendorong reputasi negara dalam paten, produksi, dan standar internasional. Para analis menilai bahwa meski 5G menjadi fondasi utama transformasi digital,
persiapan 6G perlu dicepat untuk menjaga posisi kompetitif di panggung teknologi masa depan. Di sisi kebijakan, pemerintah dan regulator fokus pada keamanan siber, privasi data, serta dukungan bagi pelaku industri untuk mengoptimalkan jaringan. Kolaborasi antara operator, perusahaan teknologi, dan institusi penelitian diharapkan menghasilkan ekosistem 5G yang lebih kokoh serta kerangka kerja yang jelas untuk eksperimen 6G. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Medela Potensia Tbk mencatat kinerja solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025 dengan pertumbuhan laba bersih 2 digit di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Strategi diversifikasi dan efisiensi operasional menjadi pendorong utama keberlanjutan pertumbuhan perseroan. PT Medela Potensia Tbk atau MDLA mencatat kinerja solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025 dengan pertumbuhan laba bersih 2 digit di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Hingga September 2025, MDLA membukukan pendapatan sebesar Rp11,1 triliun atau tumbuh 2,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara laba bersih naik signifikan 16,3% menjadi Rp294 miliar. Laba kotor juga meningkat 5,6% menjadi Rp1,07 triliun didukung optimalisasi portofolio produk serta kontribusi positif dari berbagai prinsipal strategis. Direktur Utama MDLA, Kristianto Panji, mengatakan hal ini mencerminkan efektivitas strategi diversifikasi bisnis dan integrasi lintas entitas anak yang dijalankan secara berkelanjutan. Pertumbuhan kuat juga datang dari lini bisnis utama, termasuk sektor manufaktur alat kesehatan yang dijalankan anak usaha PT Deka Matrix Medica atau DMM. Unit usaha ini berhasil mencatat ekspor perdana ke Timor Leste dan Kamboja, menjadi langkah awal ekspansi ke pasar regional. Pada pasar digital, platform GPOS B2B mencatat pertumbuhan penjualan 10% dengan peningkatan cakupan distribusi 22%. Sementara Gopotik tumbuh 31% dalam pendapatan dan mencatat lonjakan pelanggan hingga 34%. Dalam segmen distribusi, anak usaha PT Anugrah Argon Medica atau AAM memperluas jaringan kemitraan dengan menambah 4 prinsipal baru di kategori consumer health dan alat kesehatan. Langkah ini memperkuat posisi AM sebagai mitra distribusi utama bagi perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional maupun global. Di sisi lain, MDLA juga meraih sejumlah penghargaan ESG, termasuk predikat Top GRC 4-Star dan The Most Commit GRC Leader 2025. Menurut Kristianto, pencapaian ini menjadi bukti komitmen MDLA dalam membangun tata kelola yang kuat, tangguh, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Piridam Pharma Tbk, perusahaan farmasi yang kerap disebut PIFA, melaporkan momentum positif di kuartal-kuartal terbaru dan menegaskan komitmen ekspansi global untuk meningkatkan pendapatan di sisa tahun 2025. Peninjauan ini menyorot faktor pendorong, tantangan, serta strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar obat dan kesehatan. Pertumbuhan pendapatan Piridam Pharma didorong oleh konsolidasi operasional penuh serta integrasi strategis dengan Probiotik Australia yang telah mulai beroperasi sejak November 2025. Langkah ini diharapkan meningkatkan utilitas pabrik utama dan memperluas jangkauan produk PFA di pasar regional. Analis menilai ekspansi ini bisa memperkuat lini produk serta efisiensi lini produksi, meski profitabilitas masih dipengaruhi biaya input dan volatilitas mata uang. Selain itu, PFA turut menegaskan fokus pada segmen kesehatan dan kecantikan melalui brand PFA Health dan PFA Beauty untuk memperluas pasar di Asia Pasifik. Rencana inovasi obat melalui R&D berbasis di dalam grup juga diharapkan menambah portofolio produk yang kompetitif. Namun dinamika harga bahan baku dan tekanan biaya operasional tetap menjadi tantangan utama bagi margin sepanjang sisa tahun. Dalam laporan keuangan terkait 2024 dan kuartalan-kuartalan 2025, Piridam Pharma menunjukkan tren kenaikan pendapatan yang signifikan berkat ekspansi dan efisiensi, meski beban keuangan juga menunjukkan dinamika yang perlu diwaspadai. Perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan serta menjaga likuiditas melalui pengelolaan neraca yang prudent. Investor disarankan memantau perkembangan kinerja kuartal berikutnya dan respon pasar terhadap inisiatif ekspansi. Kebijakan fiskal, kondisi suku bunga, serta perkembangan regulasi farmasi domestik dan ekspor menjadi faktor pengaruh utama terhadap kinerja PFA. Otoritas pasar juga mendorong transparansi pelaporan peluang dan risiko, serta investor perlu menilai paparan PFA terhadap faktor makroekonomi global. Berbagai sumber untuk ID Action.
Menghadapi kuartal akhir tahun, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan pasca akuisisi pengendali baru serta peningkatan produksi. Laporan awal menunjukkan tren laba yang melonjak dan pendapatan yang kembali menunjukkan pertumbuhan meskipun tantangan biaya operasional dan volatilitas pasar tetap perlu diwaspadai. Kinerja ANJT sepanjang 9 bulan pertama 2025 menunjukkan peningkatan laba bersih yang sangat signifikan sejak di bawah kendali baru First Resources Limited. Laba bersih mencapai angka yang melonjak ratusan persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Didorong masuknya efisiensi operasional dan optimalisasi rantai pasok. Pendapatan juga menunjukkan tren positif didukung oleh peningkatan produktivitas dan realisasi harga jual yang kompetitif di pasar utama perusahaan. Di sisi lain, operasional ANJT memanfaatkan konsolidasi penuh sebagai katalis, efisiensi produksi, pengurangan biaya pokok, serta peningkatan kapasitas produksi. Melalui integrasi dengan mitra strategis membantu memperbaiki margin meski beberapa lini usaha tetap menghadapi dinamika biaya input dan kurs. Pelaku pasar menilai langkah ini sebagai potensi penting untuk menjaga likuiditas dan mendukung rencana ekspansi di kuartal akhir tahun. Sejumlah analis memperkirakan kinerja jangka menengah ANJT akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga harga jual, mengelola biaya produksi, serta menjalankan strategi akuisisi yang telah dilakukan. Komitmen terhadap transparansi pelaporan dan pengelolaan risiko juga menjadi kunci perhatian bagi investor, terutama terkait perubahan kebijakan fiskal dan kondisi pasar komoditas yang dapat mempengaruhi margin. Sementara itu, dinamika ekspansi dan akuisisi yang membawa First Resources ke kendali perusahaan diharapkan membawa sinergi jangka panjang. Investor diperkirakan menilai dampak dari penjemuran neraca, peningkatan akses ke pasar baru, serta potensi peningkatan pendapatan bersih pada periode berjalan. Perkembangan laporan keuangan kuartal berikutnya akan menjadi fokus utama pada pemangku kepentingan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.